Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Damayanti dari kelompok 2 sebagai pemateri pertama. Di sini akan menyampaikan tentang ilmu lugat an-nafsi. Langsung saja, sebagaimana yang dikatakan dalam kitabnya itu bahwasanya dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk sebagai makhluk dengan dianugerahinya sebuah akal untuk berpikir. Nah, kelebihan yang dimiliki manusia itu yaitu dapatnya berbicara dengan berbahasa, baik itu bahasa daerah ataupun bahasa yang sedang dipelajarinya. Nah, dalam hal ini yang akan dibahas adalah bahasa yang sedang dipelajari. Bagaimana kita mengetahui bahasa tentang arti kata-kata yang belum pernah kita dengar, yang akan kita pelajari ini, itu bagaimana cara orang-orang terdahulu untuk mendapatkannya. Ternyata cara orang terdahulu untuk mendapatkan kata-kata yang belum pernah didengar itu, cara pemecahan masalahnya adalah dengan didasarinya pada sudut pandang sosial. Misalnya bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Maka mereka, para ahli tersebut, untuk mengetahui arti-arti kata yang belum pernah didengar sehingga sampai kepada kita, pembelajaran tersebut ternyata didasari dengan pandangan sosial. Gunanya untuk memecahkan pandangan sosial tersebut tadi, itu gunanya untuk memecahkan masalah supaya lebih mudah beradaptasi dalam lingkungan yang akan diteliti atau diamati. Nah, selain pandangan sosial yang digunakan para ahli, mereka juga menggunakan pandangan secara psikologis, yaitu tentang bertujuannya untuk memanifestasi perilaku manusia. Nah, maka dengan inilah para ahli DIR itu mengatakan DIR menjadikan subjek dalam ilmu linguistik yang berjenis eksperimental di kalangan psikolog kuno dan modern. Nah, dilihatnya dari beberapa yang mengidentifikasikan studi dan analisis psikologisnya. Dalam kita masuk kepada ilmu logat an-nafsi. Nah, dalam ilmu logat an-nafsi ini adalah sebuah ilmu linguistik yang mana mempelajari tentang pengetahuan bahasa yang harus dipelajari bagi pendengarnya sebelum masuk kepada proses persepsi. Nah, jadi untuk mengetahui bahasa-bahasa yang belum pernah kita pelajari tersebut, maka kita mengetahuinya di dalam ilmu linguistik tersebut, kata-kata yang belum kita pernah dengar. Nah, pemahaman tentang apa yang telah didengar langsung sebelumnya itu telah ditunjukkan dengan gambaran atas gagasan yang telah terdiri dari sesuatu hal dengan unsur dan sifat yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, maka ulama murni itu menganggap pada kalimat tersebut sebagai satuan bahasa. Dengan demikianlah, maka disajikanlah beberapa studi psikologi eksperimental awal sebagai berikut. Yang pertama, dijelaskan dulu tentang fungsi bahasanya. Apa itu fungsi bahasa dalam ilmu linguistik atau dalam kehidupan kita? Ternyata fungsi bahasa itu berhubungannya dengan aspek mental, tentang hukum bahasa dari sudut pandang psikologis dengan menggunakan ciri-ciri terpenting dari studi psikolinguistik modern. Nah, dalam studi psikolinguistik pertama itu tujuannya itu untuk merefleksikan hasil opini dari beberapa studi psikolinguistik yang menjadi bahan studi terkini. Nah, sebelumnya tadi kan DIR itu menjadikan subjek yang mana berjenis eksperimental. Eksperimental itu apa? Eksperimental itu adalah pengamatan yang dilakukan dengan cara melihat sebab dan akibat itu sendiri. Jadi, untuk mengetahui kajiannya ini, maka harus mengamati tentang sebab akibat daripada lingkungannya. Kan tadi ada pandangan sosialnya, kemudian pandangan secara psikologisnya. Nah, maka dari hal tersebut ada beberapa studi. Di sini ada 2 studi, yaitu dari studi Thorndike dan studi Watson. Nah, kalau dari studi Thorndike itu mengatakan bahwa fungsi bahasa
itu didasari kepada penyangkalan orang yang berbicara atau emosi dan sentimentalnya. Pada pendapat tidak tepat mengatakan karena bahasa itu digunakan hanya untuk mencela, tetapi juga digunakan untuk menyangkal perasaan pendengar dengan mendorongnya untuk bertindak dan bergerak. Nah, aspek yang paling penting dari bahasa sebetulnya bukanlah dalam kesesuaian antara kata-kata yang diucapkan atau ditulis dengan gambaran dan gagasan yang diungkapkan, melainkan dampaknya itu terhadap pendengar ataupun pembaca. Jadi dalam studi Trondek ini dia mengatakan bahwa dalam berbahasa itu ada sebuah pengungkapan penyangkalan yang mana diperoleh atau emosi. Nah, dalam studi training mengatakan selain penyangkalan dan emosi yang dihasilkan dari seorang pembicara saat menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan itu ada sebuah ekspresi penyangkalan ataupun emosi yang didapat di situ. Maka itu dampaknya bisa kepada pendengar ataupun pembaca. Misalnya dia menulis sebuah buku, itu ada sebuah rasa penyangkalan saat membaca buku tersebut, kata-katanya, ataupun saat dia berbicara misalnya ada sebuah rasa penyangkalan. Nah, itu bisa dikatakan itu yang dikatakan dalam studi Trondek ini. Nah, karena dari studi ini itu mengatakan bahwa fungsi bahasa juga ada sebuah penyangkalan atau emosi bias pada penyair tertentu katanya. Adapun dari studi Watson itu dari studi pelopor sekolah perilaku John Watson, dari sekolah perilaku John Watson, studinya ini mengatakan bahwa fungsi bahasa itu sebagai pidato yang mana benar-benar diucapkan dengan berpikir. Seorang yang berpidato maksudnya di sini adalah pidato yang sebagai pidato yang benar-benar diucapkan dengan berpikir. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah seorang saat menyampaikan pidatonya, dia harus menyusun kata-kata yang baik serta sopan saat mengucapkan pidatonya tersebut. Maka itu diperlukan pikiran yang sangat mendalam untuk menyusun kata-kata tersebut sehingga para audiens saat mendengarkan kata-kata yang diucapkannya tersebut dapat diterima dengan baik. Nah, itu kata studi Watson. Karena berpikirnya katanya sebuah pidato yang memang benar-benar berpikir. Seorang yang melakukan pidato itu kan memang harus mempersiapkan dirinya dan harus menyiapkan bahan-bahan untuk dikatakan di depan orang. Nah, dia juga mengatakan dalam studi Watson ini bahwa pidato tersebut itu jenisnya adalah internal, termasuk jenis pidato internal yang mana diucapkan. Nah, mungkin sekian dari saya, penyampaian materi saya akan dilanjutkan oleh teman-teman yang lainnya. Saya ucapkan salah dan hilaf mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.